IHMPA golongan anak kecil tanggal 12 Juli 2020 bersama Kak Heldi, Kak Hana, Kak Reko. Selamat beribadah. Adik-adik, Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Musik Kak Reko. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kakak undang adik-adik untuk nyanyi kembali dari lagu yang berjudul Lihatlah. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan saat teduh. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 341, baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan doa pembukaan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Ya Bapa, sekarang kami mau beribadah, kiranya Tuhan memberkati kami, dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk berdiri lagi. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab.
Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Hari ini kita mau baca Alkitab. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ingat kitab Korintus adanya di perjanjian baru ya. Oke, kalau sudah ketemu, tetap biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa yang baik, saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 demikian bunyinya. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah jemaat yang bernama Jemaat Korintus. Jemaat Korintus seperti adik-adik lihat pada gambar ini adalah sebuah jemaat yang cukup besar. Di sana terdapat begitu banyak orang. Kenapa adik-adik begitu banyak orang ada di Jemaat Korintus? Karena kota Korintus itu adalah sebuah kota perdagangan. Banyak sekali orang yang datang ke situ untuk berjualan, untuk berbelanja. Akhirnya karena begitu banyak orang di Jemaat Korintus, banyak terjadi permasalahan, perpecahan, konflik seperti yang adik-adik lihat di gambar ini. Orang-orang yang kaya tidak mau berbagi dengan orang-orang yang miskin. Akhirnya ada kesenjangan. Orang-orang yang kaya bisa punya banyak hal, tapi orang yang miskin mungkin makan saja susah. Adik-adik, oleh karena itu, waktu Bapak Paulus mendengarkan tentang cerita jemaat Korintus, Bapak Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Tapi kakak mau tanya adik-adik, waktu Bapak Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, kira-kira Bapak Paulus berada di mana ya? Bapak Paulus saat itu ada di penjara adik-adik. Kenapa Bapak Paulus berada di penjara? Karena semasa hidupnya Bapak Paulus menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Bapak Paulus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Lalu begitu banyak orang yang tidak suka dengan Bapak Paulus. Akhirnya mereka menjebloskan Bapak Paulus ke penjara. Tapi adik-adik, waktu Bapak Paulus ada di penjara, Bapak Paulus tetap hidup dengan sukacita, dengan senang. Dia selalu tidak gampang mengeluh. Dia juga peduli adik-adik terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah satunya jemaat Korintus.
Oleh karena itu adik-adik, Bapak Paulus menuliskan surat dari penjara kepada jemaat Korintus. Apa sih yang Bapak Paulus bilang kepada jemaat Korintus adik-adik? Ternyata Bapak Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi jemaat Korintus. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik? Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bukan cuma untuk jemaat Korintus, tapi untuk kita semua juga. Oleh karena itu, Bapak Paulus mengingatkan bahwa hidup jemaat Korintus harus sesuai dengan Kristus. Bagaimana hidup sesuai dengan Kristus adik-adik? Hidup sesuai dengan Kristus itu hidup yang saling berbagi, saling mengasihi. Kalau orang kaya punya banyak hal, harus dibagi ke orang yang miskin. Supaya semua bisa sama-sama makan, semua bisa sama-sama kenyang. Nah, adik-adik, oleh karena itu, kakak mau mengajarkan kita semua juga. Belajar dari Bapak Paulus, hidup kita yang paling pertama harus selalu bersuka cita. Maksudnya apa bersuka cita adik-adik? Bersuka cita itu kita gak gampang mengeluh. Kalau misalnya ada PR datang, ya dikerjain, jangan mengeluh. Kalau misalnya mama hanya bisa masak nasi dan sayur, atau mama cuma bisa masak nasi aja, adik-adik tidak boleh marah-marah. Bersyukur kepada Tuhan adik-adik masih bisa makan, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang juga tidak bisa makan. Adik-adik, yang kedua adalah kita diajarkan Bapak Paulus untuk saling tolong-menolong. Apabila kita punya sesuatu yang lebih, kita harus berbagi kepada orang yang kurang. Kakak punya sebuah video yang sangat menarik. Adik-adik harus tonton sampai selesai ya videonya ya. Ini dia videonya.
Adik-adik, bagaimana cerita di video yang tadi? Sangat menarik bukan? Nah, belajar dari angsa dan anjing, kita juga harus saling tolong-menolong. Tapi adik-adik harus ingat bahwa tolong-menolong bukan untuk menerima imbalan. Tolong-menolonglah dengan tulus hati. Kalau misalnya nih, seperti gambar ini, adik-adik dan teman adik-adik sedang belajar. Tiba-tiba saat bu guru mengajarkan, teman adik-adik tidak mengerti. Apa yang harus adik-adik lakukan? Yang harus adik-adik lakukan adalah membantu temannya, mengajarkan temannya. Maksud bu guru itu apa? Supaya bukan hanya adik-adik yang mengerti, tetapi teman-teman yang lain juga mengerti. Contoh kedua adalah adik-adik sangat mudah melakukan sikap tolong-menolong, yaitu dengan cara menolong mama atau papa atau siapapun yang ada di rumah. Kakak tidak mau melihat adik-adik keseringan main game seperti ini nih. Adik-adik tahu nggak nama gamenya? Adik-adik pasti udah lebih tahu ya dari kakaknya ya. Ini ada gamenya PUBG, kemudian ada Mobile Legends, atau misalnya adik-adik yang perempuan suka banget nonton YouTube sampai seharian, sampai lupa untuk membantu mama dan papa. Nah, adik-adik harus mengurangi sifat yang seperti itu. Paling kecil, contoh yang bisa kita lakukan adalah melakukan tolong-menolong di rumah. Adik-adik, untuk mengakhiri cerita kakak hari ini, kakak mau minta adik-adik menghafal ayat hafalan yang terambil dari 1 Korintus 1 yang tadi kita baca ya adik-adik ya. Tapi ini ayat ke-5. Ayat ke-5 nanti adik-adik hafal, terus minta tolong siapapun untuk merekam adik-adik dan mengirimkan videonya kepada kakak layan ya. Bisa ke kakak atau ke kakak layan siapa saja yang adik-adik kenal. Oke, demikian cerita kakak hari ini. Kakak harap baik adik-adik maupun kakak, kita semua dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan menjaga kami sampai saat ini. Kami sudah mendengarkan firman, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu setiap saat. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang ada dalam begitu banyak permasalahan, terkhusus virus COVID yang sedang melanda negara kami. Tuhan berkati supaya negara kami cepat pulih dari segala penyakit dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami masing-masing dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami selalu menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Kami semua boleh terus rajin beribadah, terutama mengikuti IHMPA. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang ada di rumah sakit, tim medis yang selalu membantu kami untuk menolong orang-orang yang terkena virus apapun ya Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka terus sehat dan melakukan tugas mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, mama, papa, om, tante, oma, opa, semua saudara-saudara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semoga kami terus sehat dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus
sekarang mulai mempersiapkan persembahan, dan persembahan yang adik-adik berikan dapat dititipkan ke mama atau papa yang akan diteruskan ke koordinator sektor atau ke gereja. Untuk lagu persembahan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, bait yang pertama dan ketiga, Ku Beri Persembahan. Tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 269, bait yang pertama, Tinggallah dalam Yesus.
Adik-adik, saat ini ibadah kita sudah mau selesai. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah selesai dengan ibadah kami. Berkati kami supaya kami terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari dan ajarkan kami untuk terus menjadi anak-anak yang penuh sukacita dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oh, Mr. Sun,